Halo teman-teman, ketemu lagi di channel B Eduka. Di video ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS TWK yang full penalaran. Nah, sebelum kita lanjut membahas soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Kita langsung ke soal yang pertama. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Dengan melaksanakan kewajiban bela negara menjadi bukti dan progres bagi seluruh warga negara untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam berbakti pada nusa dan bangsa. Berdasarkan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Makna kata kewajiban dalam ketentuan tersebut adalah di sini ada kata setiap warga negara berhak dan wajib. Nah, berarti di sini mereka berhak dan wajib untuk ikut serta dalam upaya pertahanan negara. Makna kata kewajiban dalam ketentuan tersebut adalah A. Bila diwajibkan, setiap warga ikut dalam membela negara. Nah, ini di sini masih katanya kayak ambigu ya. Bila diwajibkan, padahal di situ jelas-jelas setiap warga negara itu berhak dan wajib, bukan bila diwajibkan. Maka yang A ini salah. Lalu yang B, setiap warga negara harus mengikuti wajib militer. Nah, apakah wajib militer ini berlaku untuk seluruh warga negara? Tidak ya, tentunya ini tuh untuk wajib militer itu biasanya untuk keanggotaan TNI atau organisasi lainnya atau yang profesi lainnya yang memang bekerja dalam bidang militer. Lalu untuk yang C, negara dapat memaksa setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara dalam keadaan tertentu. Nah, karena memang tadi di dalam pasal 30 ayat 1 itu sudah jelas-jelas ditegaskan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib. Karena di sini ketentuannya adalah wajib, maka negara itu dapat memaksa setiap warga negaranya untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Nah, untuk membela negara itu tidak harus terlibat dalam kegiatan militer ya, tapi bisa dalam berbagai kondisi. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang C. Tapi kita bisa cek yang opsi D dan E. Setiap warga negara memiliki kesempatan menentukan untuk ikut atau tidak. Nah, berarti di sini ada pilihan ya untuk ikut atau tidak. Padahal di dalam pasal 30 ayat 1 itu sudah jelas bahwa setiap warga negara berhak dan wajib. Wajib ya, bukan suatu pilihan untuk ikut atau tidak, tapi di situ hukumnya wajib. Lalu yang E, hanya warga negara yang dipersyaratkan wajib dalam pembelaan negara. Padahal di sini jelas-jelas dikatakan setiap warga negara. Oke, berarti jelas ya jawaban yang paling cocok untuk soal ini adalah yang C. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Sejak wabah COVID-19 masuk ke Indonesia, tenaga medis bertungkus lumus menghadapi serangan virus yang tak kasat mata tersebut. Bahkan sudah banyak para tenaga medis yang gugur dan masyarakat yang menjadi korban keganasan COVID-19. Tenaga medis yang tetap melaksanakan tugas walaupun harus mengorbankan nyawa termasuk dalam cerminan perilaku A. Kewajiban pekerjaan sebagai tenaga medis dalam masa pandemi. Nah, ini kan tadi berkaitan dengan nyawa ya, memang mereka profesinya sebagai nakes. Dan tapi kalau jawabannya adalah kewajiban pekerjaan sebagai tenaga medis, nah bisa jadi mereka mengerjakannya itu hanya setengah hati. Padahal di situ mereka jelas-jelas rela mengorbankan dirinya untuk berkorban bagi banyak masyarakat untuk menyelamatkan masyarakat dalam wabah pandemi. Berarti yang A ini kurang tepat. Lalu yang B, bukan hal yang harus dibesar-besarkan kepada semua orang. Ini nggak cocok ya. Lalu yang C, melaksanakan bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Nah, ini benar, karena memang mereka profesinya sebagai nakes, mereka yang menjadi garda terdepan dalam proses penanganan COVID-19, maka yang dilakukan oleh para tenaga medis ini merupakan bentuk bela negara yang yaitu sesuai profesinya mereka tadi. Oke, yang C ini yang paling tepat, tapi kita cek dulu yang D sama E. Pahlawan kesiangan, nah, ini gak sopan banget ya bilang pahlawan kesiangan. Yang D ini no. Lalu yang E, mau tak mau melaksanakan bela negara karena paksaan yang bersifat wajib. Nah, berarti mereka melaksanakannya setengah hati ya. Padahal di sini mereka jelas melakukannya itu
dengan sepenuh hati, bahkan mereka sampai rela mengorbankan nyawanya sendiri. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 itu adalah opsi yang C. Kita ke nomor 3. Pak Ridwan adalah seorang petani yang tinggal di daerah hutan lindung Kalimajang. Sebagai hutan milik negara, hutan lindung tidak boleh dieksplorasi secara ilegal oleh sekelompok oknum tanpa izin dari pihak pemerintah. Suatu ketika, Pak Ridwan menjumpai sekelompok orang yang menebang pohon di hutan lindung. Ia menanyakan kepada oknum tersebut mengenai surat izin dari pihak pemerintah atas aktivitasnya. Karena kejadian tersebut tidak hanya sekali, maka Pak Ridwan berinisiatif melaporkan ke pihak polisi kehutanan. Tindakan yang dilakukan Pak Ridwan menunjukkan sikap A. Nasionalisme, B. Pertahanan negara, C. Patriotisme, D. Cinta tanah air, E. Bela negara. Oke, tadi kan Pak Ridwan itu mengetahui ada oknum yang mengeksplorasi hutan secara ilegal. Itu tentunya tanpa izin dari pemerintah, ya kan? Nah, karena Pak Ridwan mengetahui kejadian tersebut, maka Pak Ridwan itu melakukan tindakan atau berinisiatif untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian hutan. Maka tindakan yang telah dilakukan Pak Ridwan tersebut mencerminkan sifat bela negara, ya kan? Karena kan di situ jelas-jelas ada aturan bahwa hutan lindung itu tidak bisa dieksplorasi secara ilegal, harus ada izin dari pemerintah. Nah, ternyata oknum ini kan tanpa izin. Kemudian Pak Ridwan melaporkan. Nah, berarti Pak Ridwan ini telah melakukan tindakan bela negara. Karena menentang kegiatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di tempat tersebut atau di hutan lindung tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, sejauh ini kita hanya mengandalkan nalar ya untuk mengerjakan soal-soal tersebut, karena memang soal TWK tadi itu yang sudah kita bahas sebanyak 3 soal itu merupakan soal TWK yang memang full dengan penalaran. Jadi kita nggak harus menghafalkan, tapi kita cukup mengandalkan logika kita. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. UUD 1945 pada pasal 30 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berikut peran masyarakat yang bukan anggota TNI atau Tentara Nasional Indonesia dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sesuai pasal 30 ayat 1 adalah, berarti kita kedudukannya sebagai masyarakat biasa ya, non-TNI. Maka apa yang bisa kita lakukan untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan pasal 30 ayat 1? Sekarang kita cek mulai dari opsi A. A. Mengikuti wajib militer untuk non-anggota TNI. Nah, ini bisa. Lalu yang B. Membuang sampah di halaman sendiri agar tidak mengotori lingkungan desa. Nah, misal pun kita tetap membuang di lingkungan kita sendiri, tapi kalau misalkan sampahnya sampai menggunung, nah nanti dampak negatifnya juga akan dirasakan oleh masyarakat sekitar, misalkan meninggalkan bau yang tak sedap dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, yang C maksudnya, mengikuti rekrutmen anggota TNI. Nah, apakah ini juga bisa diikuti oleh seluruh masyarakat? Tentunya tidak, karena dalam rekrutmen anggota TNI itu juga berlaku aturan-aturan tertentu atau ada kualifikasinya, gitu ya. Lalu yang D, menganggap usaha pemerintah memerangi KKB di Papua sebagai bentuk mempertahankan NKRI. Nah, di sini cuma menganggap doang, tidak ada tindakan apapun. Nah, berarti no untuk yang D. Lalu yang E, tidak parkir sembarangan. Itu juga tidak, berarti jawaban yang paling mewakili untuk soal nomor 4 ini adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 atau soal yang terakhir. Indonesia kerap diancam sebagai dengan aksi teror bersenjata seperti peristiwa bom Bali 1 dan bom Bali 2 yang terjadi di kawasan pariwisata. Dalam peristiwa bom Bali 1 dan 2, banyak warga negara asing menjadi korban. Peristiwa tersebut semakin memperkuat kewajiban bangsa Indonesia untuk A. Melaksanakan perang. Nah, apakah dengan adanya bom ini kita harus melaksanakan perang? No ya, kurang relate. Lalu yang B, melakukan bela negara. Oke, kita keep dulu. Yang C, melindungi warga negara asing. Iya, kita harus ceki-ceki dulu ya, mereka itu yang kita lindungi yang seperti apa, apakah warga asingnya ini memang yang baik atau mungkin yang memang membuat onar atau gimana. Ini yang C ini masih no, belum cocok. Lalu yang D, bersikap waspada kepada bangsa asing, juga kurang tepat. Kalau cuma waspada saja tanpa adanya tindakan ya sama juga bohong. Lalu yang E, menutup diri dari pergaulan internasional, ini juga no. Maka sikap yang paling tepat untuk memperkuat kewajiban
kita, kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia dengan adanya peristiwa pengeboman tadi itu adalah melakukan bela negara. Gimana bela negaranya? Ya dengan banyak hal, salah satunya adalah dengan sesuai profesi tadi. Oke, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TWK yang full penalaran. Semoga teman-teman bisa paham dengan apa yang aku sampaikan. Sukses buat kalian semua. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.